Jin sebuah hakikat, bukan khurafat. Beriman kepada yang gaib. Salah satu pokok akidah Islam adalah beriman, meyakini adanya hal-hal gaib. Bahkan keyakinan ini merupakan sifat pertama yang disematkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Karena itu seorang muslim wajib mengimani hal yang gaib dengan keimanan yang mantap, tanpa dicampuri keraguan dan kebimbangan sedikitpun. Menurut Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pengertian gaib adalah sesuatu yang tidak bisa kita indera, dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasul-Nya telah memberitahukan perkara gaib ini kepada kita. Dalam hal ini, jin merupakan salah satu makhluk gaib yang harus kita yakini keberadaannya, sebab banyak sekali dalil menyatakan tentang hal ini, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Dalil-dalil dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarrafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembicaraannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat ke-29. Dalil berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kemudian kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-An'am ayat ke-130. Dalil dari Al-Quran yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai segenap bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-33. Dalil dari Al-Quran yang berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya anna hustama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surat Jin ayat pertama. Dalil dari Al-Quran yang lain adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surat Jin ayat ke-6. Adapun banyak dalil dari hadis. Yang pertama,
Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Maka kami pun bergegas mencari beliau di bukit, lembah, dan pegunungan. Kami berkata, apakah beliau diculik atau dibunuh? Sehingga malam itu pun menjadi malam terburuk yang pernah kami lalui dalam kehidupan kami. Pada pagi harinya, tiba-tiba beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari arah Gua Hira. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau. Lalu kami bergegas mencari-cari baginda, tetapi kami tidak menemukan engkau. Malam tadi merupakan malam terburuk yang pernah kami lalui. Lalu Nabi bersabda, aku didatangi oleh seorang juru dakwah dari bangsa jin. Lalu aku pun berangkat bersamanya untuk membacakan Al-Quran kepada teman-temannya. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Lalu Nabi SAW mengajak kami untuk memperlihatkan bekas-bekas yang ditinggalkan mereka dan bekas cahaya mereka. Jin-jin tersebut juga menanyakan kepada Rasulullah, makanan apa yang harus mereka makan? Maka beliau bersabda, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan dan ketika menyembelihnya tidak disebutkan nama Allah. Dan itu merupakan makanan yang paling banyak dagingnya serta kotoran binatang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu istinja dengan kedua benda ini, karena keduanya adalah makanan pokok bagi saudara-saudaramu bangsa jin. Hadis riwayat Imam Muslim, Syarah An-Nawawi. Dalil hadis yang kedua adalah dari Ibnu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, aku perhatikan kamu sangat menyukai kambing dan menggembalakannya ke lembah. Jika kamu berada di suatu lembah bersama kambingmu, lalu kamu ingin mengumandangkan suara azan untuk sholat, keraskanlah suaramu, karena setiap jin, manusia, dan apa saja yang mendengar suara muadzin yang mengumandangkan azan kelak akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Dalil dari hadis yang ketiga adalah Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kedua kitab sahihnya. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama serombongan sahabat pergi menuju pasar Ukaz. Ketika itu setan-setan merasa terhalang, tidak bisa untuk mendengarkan berita dari langit yang menjadi kebiasaannya. Dan mereka juga dilempari bintang-bintang. Akhirnya para setan itu kembali kepada kaum mereka. Maka kaum mereka bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, sesungguhnya kita terhalang untuk mendapatkan berita langit dan bintang-bintang juga dilemparkan ke arah kita. Mereka berkata, berita langit tidak mungkin terhalang dari kalian, kecuali ada sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu, berpencarlah kalian menuju penjuru timur dan barat. Lalu carilah apa sebenarnya yang membuat berita langit tidak bisa kalian dengar. Maka sekelompok setan yang pergi ke arah Tihamah mendapati Rasulullah SAW yang hendak berangkat menuju pasar Ukad sedang beristirahat di Nakhlah, nama sebuah tempat. Saat itu beliau bersama para sahabatnya sedang melaksanakan sholat subuh. Ketika mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah, mereka pun menyimaknya dengan seksama. Lalu di antara mereka berkata kepada lain, demi Allah, inilah yang menghalangi kalian untuk mendengarkan berita langit. Maka ketika kembali lagi kepada kaum mereka, mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Ia menunjukkan kepada jalan kebenaran. Maka kami pun beriman kepadanya, dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad,
Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran surat Jin ayat yang pertama. Yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah perkataan jin, sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan mereka masih banyak. Insya Allah akan Anda temukan di sela-sela pembahasan yang lain.